Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ista. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di Discuss Ista Podcast tentunya. Dan di sini kita akan bahas terkait pembahasan filsafat ya. Dan tentunya teman-teman yang penasaran dan kepo sama filsafat, kita akan mengulik lebih lanjut dan tentunya aku di sini nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama Ya, saya Hani. Hani. Ya, saya asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Hmm. Ya, saya dari komunitas Dianuya, salah satu komunitas di Solo yang eh, fokus pembahasannya atau fokus kajiannya adalah tentang filsafat. Tapi tidak melulu tentang filsafat, cuman lebih khususnya kita membahas tentang filsafat. Untuk sekarang ini saya lagi di salah satu kampus di Solo Raya. Kemudian saya belajar sedang mempelajari filsafat. Nah, itulah yang mungkin membawa kita pada perjumpaan hari ini ya. Iya. Menarik nih. Mungkin buat teman-teman Sobat Dista ya yang tertarik mengulik filsafat utamanya ya. Ini karena dari Hani ada dari komunitasnya di ya. Nah, tentunya kalau kita ngomongin filsafat itu menjadi suatu hal yang apa ya? Menjadi suatu hal yang abstrak nggak sih? Hal yang sulit dipahami nggak sih? Misalnya kalau orang umum tuh biasanya gitu. Nah, menurut Hani sendiri gimana? Kalau di ngomongin abstrak atau enggak itu sebenarnya enggak terlalu abstrak gitu ya. Cuman eh, karena pembahasannya itu banyak, kemudian filsafat itu juga apapun berusaha digali gitu kan, Iya. dipertanyakan gitu kan, dicari tentang dasar-dasarnya, fundamentalnya. Itu yang kemudian eh, banyak orang itu membuat seolah filsafat itu menjadi satu hal yang abstrak. Padahal di dalam disiplin ilmiah sendiri jelas kita memiliki pondasi-pondasi yang harus kita lalui gitu kan. Seperti itu sih. Berarti bisa berapa pending helek ya, maksudnya filsafat itu ada pondasinya ya, dasarnya yang Ya. menguatkan hal tersebut. Nah, Mm-mm. tapi kalau kita lihat ya orang-orang awam ini kan yang belum tahu nih utamanya, itu melihat filsafat itu menjadi suatu hal yang sulit dipahami walaupun ada pondasinya. Nah, tapi aku pengen tahu nih sedikit kalau dari Hani sendiri mempelajarinya itu gimana sih biar itu menjadi suatu hal yang mudah dan tidak menjadi suatu yang rumit gitu, yang abstrak. Jadi kalau kalau dalam sejarahnya sendiri itu kan filsafat dibagi dalam fragmen-fragmen kan, fase-fase gitu kan. Mulai dari Yunani kuno sampai era yang terbaru ini namanya era kontemporer. Nah, di situ pun banyak gejolak-gejolaknya gitu loh yang kemudian ketika di salah satu fase ini kita bahas apa, di fase selanjutnya kita bahas apa. Tapi tetap semua fase itu selalu berkaitan gitu loh. Kalau kita mau belajar filsafat, ya tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah pertama pasti kita harus punya pertanyaan Oh, gitu. Ya, pertanyaan. apa itu Basic ya. filsafat? Ya itu. Apa itu filsafat? Nah, kemudian untuk melanjuti pertanyaan itu kita menggali secara mandiri itu biasanya melalui membaca. Membaca. Iya. Dan kemudian setelah membaca kita bisa sharing-sharing ke sesama teman, kemudian kalau sekarang ada YouTube gitu kan, kita gampang juga cari materi-materi di situ atau bahan-bahan di situ gitu. Yang akhirnya nanti akan memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Yang kalau saya sendiri yang buat saya akhirnya mendalami filsafat itu ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena berangkatnya dari awal apa itu filsafat, kemudian gunanya untuk apa, itu yang kemudian membuat saya tertarik untuk mempelajari filsafat itu seperti itu. Oh iya, dan kebetulan saya juga sempat ya pernah baca buku Dina Sophie. Itu kan novel filsafat banget kan ya ranahnya. Di sana kan satu pertanyaan yang emang sangat membesit banget di awalan itu tentang siapa diri kamu kan. Tapi dengan awalan pertanyaan itu apakah bisa menjadi suatu pengetahuan gitu? Itu menjadi suatu pertanyaan doang ya. Gimana sih bisa mengulik sesuatu itu dari pengetahuan dari pertanyaan itu sendiri? Itu menjadi satu hal yang menarik gitu di filsafat tuh, berawal di pertanyaan bisa memunculkan banyak pengetahuan. Nah, Kalau akan menjadi pengetahuan atau tidak kembali ke diri kita sendiri ya. Kita mau menindaklanjuti atau tidak. Kalau pertanyaan itu sekedar pertanyaan maka itu tidak akan pernah menjadi sebuah pengetahuan baru gitu. Tapi selama kita mau berusaha mencarinya pasti kita akan menemukan hal-hal baru yang itu kian menarik gitu. Oke, tapi berarti setuju nggak nih misalkan pertanyaan itu menjadi suatu dasar pengetahuan.
Soalnya kalau kita lihat ya, filsuf-filsuf zaman dahulu pun berangkat dari pertanyaan, bukan? Iya nggak sih? Iya, Iya. berangkatnya dari pertanyaan. Makanya aku bilang pertanyaan itu tindakan pertama gitu loh, yang kemudian akan membawa kita ke pengetahuan baru. Ya dasarnya jelas, pasti ada sebuah keresahan ya yang timbul dalam diri kita, yang akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk dalam diri kita. Yang akhirnya ya para filsuf pun juga melakukan hal demikian gitu loh. Mereka berusaha mencari tentang suatu kebenaran tentang alam semesta ini berangkatnya, yang kemudian membuat mereka melakukan banyak pencarian terhadap apa sih kebenaran yang benar-benar benar gitu loh. Jadi bukan sekedar benar, tapi memang dia benar secara kebenaran gitu. Makanya tidak bisa kita kemudian belajar filsafat, kemudian kita misalnya kita ingin tahu tentang satu hal gitu ya. Nah, misalnya kita ingin tahu tentang Marxisme gitu kan ya. Tapi kemudian kita hanya mempelajari teori Marx gitu kan. Tanpa kita mempelajari teori-teori selanjutnya, atau kita hanya berhenti di situ. Kita tidak mempelajari teori sebelumnya dan teori sesudahnya. Itu juga tidak bisa seperti itu. Karena sudut pandang kita terhadap satu hal, misalnya dalam satu titik itu, kalau kita membahasnya atau menggalinya hanya melalui satu teori atau satu pembahasan saja, itu biasanya perspektif kita itu sempit gitu. Berbeda kalau misalnya kita memiliki banyak teori gitu. Jadi sudut pandang kita itu bisa melingkar gitu, semakin luas. Nah, itu juga yang kemudian membuat seseorang ketika dia belajar filsafat, dia tidak bisa menerima perbedaan pendapat ketika dia berargumentasi atau dalam ruang-ruang diskusi gitu kan ya. Karena dia hanya memiliki satu perspektif gitu. Dia hanya mempelajari satu teori dan hanya berhenti di situ. Itu bukan suatu ketidakbayaan ya, itu sangat berbahaya. Nah, tapi kan ya udah dijelasin banyak lebar tentang filsafat. Tapi mungkin buat teman-teman yang nonton juga nih, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas nih. Apa sih sebenarnya filsafat itu? Pastinya kan bukan suatu hal yang ngawang-ngawang kan? Iya. Kalau secara disiplin ilmu itu kita punya 3 poin ya. Yang pertama tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau dalam ontologi itu adalah pembahasan mengenai apa yang akan kita bahas, apa yang mau kita cari. Jadi semua hal kita tidak menutup hal-hal tertentu. Ya, apapun yang mau kita pertanyakan silakan dipertanyakan. Nah, dalam ontologi sendiri itu biasanya dibagi. Itu hal yang metafisik atau hal yang berwujud atau hal yang fisik gitu kan. Nah, kemudian di dalam epistemologi kita menggali bagaimana suatu hal itu bisa terjadi atau bagaimana suatu hal itu bisa terbentuk tentang suatu objek yang sudah kita pertanyakan gitu. Nah, kemudian di aksiologi itu kita ngomongin tentang nilai atau kegunaan di dalam suatu objek yang kita pertanyakan atau yang ingin kita gali itu nanti fungsinya untuk apa gitu loh, perannya untuk apa gitu. Nah, dalam aksiologi sendiri itu dibagi dalam 2. Ada etika dan estetika. Etika jelas itu kegunaan masalah tentang moral, tentang sikap seperti itu. Jadi tentang nilai kebudayaan juga bisa masuk di dalamnya. Kemudian kalau estetika, kita tahu estetika itu tentang seni gitu. Jadi bagaimana satu hal itu bisa bernilai indah, kan seperti itu. Jadi poin-poinnya itu kalau secara disiplin ilmunya ada 3 poin itu tadi. Filsafat itu memiliki ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Wah, itu kalau kita runut ya, ada 3 cabang besar ya. Iya. Dan tiap cabang itu bercabang-cabang lagi. Banyak lagi cabangnya. Kalau itu menurutku satu hal yang runut gitu ya. Jadi kita masuk dulu di ontologinya, kemudian setelah itu kita gali epistemologinya, baru nanti mau kita gunakan untuk apa. Hanya sekedar sebagai pajangan yang larinya untuk keindahan atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang nanti bisa masuk dalam etika seperti itu. Dan juga maksudnya jangan sampai kita salah meletakkan ya. Jangan kemudian misalnya kita belajar tentang teorinya
Kant, teorinya Hegel misalnya ya di filsuf-filsuf barat modern itu hanya kita letakkan dalam salah satu poin di aksiologi. Karena suatu teori itu bisa juga berada di dua titik, bisa juga berada di salah satu titik gitu. Tergantung nanti kita mau proses penggalian kita seperti apa gitu dan tujuan kita apa, seperti itu. Menarik ya. Berarti bisa di-highlight ya ketiga aspek tadi yang perlu dipelajari teman dalam filsafat. Menarik. Tapi menurut Hani sendiri nih, tips awalan nih buat para pemula yang pengen belajar filsafat. Itu apa dulu sih? Atau enggak ada rekomendasi buku kah? Atau bacaan? Ya, yang jelas kalau rekomendasi ya, ya saya rekomendasikan untuk mulai mencari gitu loh. Dan dan jangan pernah berhenti. Karena kalau kita sudah memberanikan diri untuk masuk dalam pembahasan filsafat, kita tidak bisa berhenti dalam satu titik seperti yang aku katakan di awal. Kemudian kita sudah merasa memahami filsafat. Tidak bisa seperti itu karena filsafat sendiri dibahas oleh banyak orang, banyak tokoh gitu kan. Yang kemudian ya kita harus selalu mencoba. Nah, bahayanya itu adalah ketika sebagaimana terjadi di luaran sana ya. Dia belajar filsafat hanya berhenti di filsafat membahas tentang ketuhanan, yang larinya nanti misalnya filsafat itu membuat ateis, filsafat itu membuat orang bebas, yang terlalu bebas. Itu yang aku temui saja ya. Kasus-kasus yang sering aku temui ketika orang baru-baru belajar filsafat itu pembahasannya itu langsung seputar ya keagamaan, kepercayaan ya. Seperti itu. Langsung dilingkup itu. Iya. Menarik. Yang lupa di hal terkait ateis. Berarti emang pembahasan kayak gitu tuh bikin suatu ranah yang ada beneran ya dalam filsafat. Maksudnya gini loh. Kalau di filsafat sendiri kan itu menjadi suatu mungkin mitos ya atau fakta. Aku nggak tahu. Bahwasanya kalau misalkan belajar filsafat atau mendalami filsafat atau bahkan kuliah di filsafat, itu tuh outputnya itu bakal jadi ateis gitu. Itu jadi suatu mitos atau fakta nih tentunya. Sebenarnya kalau dikatakan mitos atau fakta, karena gini, ada orang yang belajar filsafat, kemudian dia terlalu bebas karena berpedoman bahwa filsafat itu pembahasannya liar dan lain mendalam dan ya nggak seperti itu juga gitu loh. Tapi memang kalau dari yang aku alami sendiri itu belajar filsafat itu larinya dua. Kalau masalah kita tentang kepercayaan ya, ya kita akan semakin percaya atau kita akan semakin meragukan. Wah, ini yang bahaya. Ya, itu yang maksudnya memang berangkatnya itu dari pertanyaan. Tapi kalau kita terlalu banyak meragukan itu juga berbahaya gitu. Apalagi masalah keagamaan, karena di dalam agama sendiri kita juga ada kitab suci yang perlu kita pelajari gitu kan. Dan di dalam kitab suci itu sudah jelas aturan-aturan yang tertera. Maksudnya kalau aku sendiri ada pemisahan antara kepercayaanku tentang ketuhanan dan filsafat gitu loh. Tapi banyak hal yang aku temui ketika aku belajar filsafat, justru filsafat yang aku pelajari itu banyak membantuku dalam urusan kepercayaan pada Tuhan gitu. Berarti justru ini menjadi bisa dibilang dua mata pisau kali ya. Antara itu bisa meneguhkan ya atau malah sebaliknya. Iya. Ya jadi kembali lagi kepada orang-orang yang mempelajarinya itu, dia mau kian menggali atau dia hanya sekedar ingin tahu salah satu hal, kemudian dia ibaratnya gini, ibaratnya kita hidup sehari-hari gitu ya. Kalau ngomongin mandi, apa kita mau jebur ke salah satu kolam, kemudian kita naik lagi, ya kan, selesai di situ, atau kita mandinya nggak di kolam, tapi tiap hari kita mandi terus gitu. Ya, jadi analoginya seperti itulah. Jadi nggak bisa kalau kita kemudian ngomongin filsafat hanya berhenti di salah satu titik atau salah satu fase, dan kemudian kita beranggapan bahwa inilah aku sudah berfilsafat. Wah. Baik. Kan ada beberapa nih yang aku highlight. Pertamanya kan sekarang ini kan kita banyak dihadapkan ya dengan berbagai macam problem ataupun fenomena yang emang itu
kita perlu penlogikaan yang murni gitu. Kalau aku sendiri melihat di film itu, kita mencoba untuk berupaya kritis melihat suatu hal. Kritis dalam artian kita bisa memahami aspek tersebut tuh secara menyeluruh dan mendalam. Ini kan menjadi suatu pembahasan filsafat kan. Kalau kita lihat ya dari pengertian filsafat sendiri membahas segala sesuatu segala menyeluruh dan dalam. Tapi bagaimana sih pemahaman kritis ini dalam filsafat utamanya, dan bagaimana kita bisa melatih ini nih dengan kritisnya dalam filsafat? Karena kalau kita lihat sekarang, pemikiran kita itu terlalu mandek gitu, bacaan terlalu kurang, terlalu banyak asumsi sorot media yang kurang bermanfaat. Bahkan penggunaan AI pun untuk basis di set kita tuh masih menggunakan AI gitu, yang harusnya basis pengetahuan. Jadi kan suatu nilai kritis ini menjadi pemudaran di saat ini. Nah, menurut tanggapan Hani sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya nggak berani ya bilang itu mandek atau literasi kita berada di satu titik yang membuat kita tidak berkembang. Karena aku percaya ada ruang-ruang kecil yang sebenarnya itu juga membangun gitu loh. Sebenarnya itu juga bisa mempertahankan, meskipun itu tidak membuat kita maju gitu ya. Tapi pelan-pelan arahnya akan semakin ke depan gitu loh. Itu yang ruang-ruang kecil itu, tidak semua ruang-ruang kecil itu menunjukkan eksistensinya di luaran gitu loh. Ada ruang-ruang kecil yang memang itu dia konsisten mempelajari tentang filsafat misalnya gitu, mempelajari tentang bahasa. Jadi dia memang sebenarnya ingin mendobrak kondisi-kondisi yang banyak orang mengatakan ini suatu hal yang tidak membuat kita maju gitu. Ruang-ruang kecil itu sebenarnya menabrak itu gitu loh. Mereka berusaha mempertahankan satu hal yang dikatakan orang-orang berhenti, satu hal yang dikatakan orang-orang kehancuran. Ruang-ruang kecil itu ada kok. Kalau kita ngomongin kritisnya orang filsafat itu bagaimana, sebenarnya kita kita nggak terlalu wah gitu loh, nggak sebagaimana orang menilai kita gitu. Yang penting di situ adalah kita konsisten mempelajarinya. Dan kita misalnya ya, kalau kita baca buku kan di setiap setiap akhir halaman itu kan ada daftar pustaka itu, referensi dari mana seorang penulis itu mendapatkan materinya. Nah, biasanya orang kalau membaca buku itu selesai membaca satu buku, nah referensi itu biasanya dicari gitu. Jadi untuk kita mempelajari satu hal tersebut itu biar bisa berlanjut gitu, tidak berhenti. Dan aku sendiri ketika berusaha melakukan atau menerapkan itu, rupanya itu memang efektif gitu. Jadi kadang aku itu kalau belajar filsafat itu aku memandang satu hal di awal itu, misalnya pandanganku A gitu kan. Tapi ketika aku membaca buku lainnya itu pandanganku bisa menjadi B. Jadi ada pergeseran, ada perbedaan gitu. Nah, itulah yang kemudian makanya kita tidak bisa berhenti membaca buku gitu. Jadi filsafat itu kan selalu up to date ya, mengikuti isu-isu atau perkembangan zaman gitu kan, gejolak-gejolak apa yang terjadi. Kita belajar Yunani kuno aja kita belum 100% memahami loh. Tapi kan di kontemporer ini sudah berlanjut lagi gitu. Itu yang membuat kita ya jangan bisa berhenti mencari, utamanya membaca gitu kan. Itu yang perlu kita lakukan, yang perlu kita tindakan. Dalam berpikir kritis utamanya. Iya, dalam berpikir kritis, karena bahan bacaan kita itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, pola pikir kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Yang aku pahami seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat ya real fakta di lapangan, bahwasanya di Indonesia aja nih, itu kan minat literasi baca ini sangat rendah sekali. Mungkin orang-orang di luar sana itu
belum terbesit seperti yang Hani lakukan, mencari referensi yang ada di buku tersebut. Nah ini kan menurutku ya menjadi suatu hal yang pemikiran kita semakin kesini semakin tergeser kan, semakin mandek. Utamanya karena pergeseran dunia AI yang semakin berkembang, dunia kreatif yang sudah mulai luluh hanta. Tapi bisa nggak sih eksistensi filsafat itu masih bisa berkembang gitu di dunia yang emang tuh udah perlu, kita tuh perlu hal yang praktikal gitu, bukan hal yang kuno, pembahasan teoritis yang bikin kita pusing bahasnya gitu kan. Filsafat namanya kita menjadi yang praktikal. Eksistensi filsafat di tengah keadaan seperti itu masih eksis nggak sih sebenarnya? Aku waktu itu sempat tanya ke temanku dosen di Malang, di salah satu kampus di Malang. Aku bertanya ke dia, gimana sih mahasiswa hari ini, gitu kan? Aku tanya seperti itu. Kemudian dia bilang, mahasiswa hari ini itu ketika aku ngasih materi, kemudian aku kasih ujian, dia bisa menjawab ujianku, bahkan sama dengan apa yang aku terangkan. Cuman kata beliau, mahasiswa sekarang itu kurang bisa diajak belajar lambat, maunya yang praktis-praktis seperti itu. Jadi maunya belajar ini terus kemudian bisa memahami banyak gitu loh. Padahal yang dipelajari satu misalnya gitu kan. Jadi mereka pola belajarnya itu instan, inginnya cepat gitu loh. Dan di situ ada satu nilai kreativitas yang tidak terbangun di situ, karena yang diterangin ini, yang dimakan ini, kemudian yang disampaikan juga ini gitu. Tidak ada sebuah kreativitas di situ. Ya aku sendiri itu karena peran adanya teknologi, adanya AI seperti itu kan yang membuat orang akhirnya enggan untuk belajar membaca buku, membaca jurnal gitu. Jangankan buku ya, jurnal yang mungkin 10-15 halaman itu kan dia membacanya pakai AI gitu loh. Bahkan bacanya abstraknya doang malah. Kadang seperti itu gitu. Iya. Ya itulah yang akhirnya menurutku nggak hanya filsafat ya, tapi banyak ilmu juga mungkin. Ayolah kita kembali kepada buku-buku ini gitu. Jadi mari pelan-pelan kita baca gitu loh. Nggak apa-apa kita pelan-pelan gitu. Yang penting di situ masuknya pengetahuan itu benar-benar bisa masuknya itu benar-benar nancap gitu loh, nggak sekedar nempel tapi benar-benar nancap gitu. Itu yang menurutku perlu kita bangun kembali. Oke, menarik. Oke, mungkin karena ini udah banyak banget deh bahas dan lebar kemana-mana. Itu hal yang menarik ya di filsafat. Karena kalau kita dari filsafat tuh kita nggak cuma ngelihat suatu objek yang ada di depan kita, bisa ada di belakang kita, di samping kanan, bahkan suatu hal yang nggak bisa kita pikirkan sama sekali. Berarti gitu loh poin yang jadi suatu pembahasan yang menarik juga. Dan Hani juga menyampaikan bahwasanya fondasi pun penting gitu dalam filsafat dalam kita belajar. Dan kita juga mencoba untuk membangun celah-celah yang ada di sana. Nah, tapi kan banyak juga teman-teman di luar sana, terutama sobat Dista nih, yang mungkin pengen terjun dan penasaran belajar filsafat itu gimana. Nah, mungkin bisa Hani jelasin nih. Buat teman-teman yang penasaran, buat praktikal gitu, apakah ada diskusi-diskusi juga di komunitas dunia untuk pembahasan filsafat, ataupun bisa sampaikan nih ke teman-teman sobat Dista buat step-step belajar filsafat itu gimana ya gitu sebagai akhiran dari sesi kita. Nah mungkin bisa ke kamera sana buat dijelaskan. Oke, jadi buat teman-teman Sobat Dista yang barangkali ingin belajar filsafat, jelas poin pertama yang perlu kita sampaikan adalah membaca. Membaca apapun itu, karena membaca tidak hanya membaca buku ya, tapi membaca keadaan, kemudian membaca sebuah tragedi atau fenomena itu juga sebuah tindakan membaca gitu. Nah, selesai membaca agar kita tidak
ibaratnya itu tersesat dalam keyakinan, itu kita perlu berdiskusi atau ketemu dengan orang-orang yang dia punya keteladanan dalam mempelajari suatu ilmu. Perlu kita bertemu dengan mereka itu untuk kita sharing-sharing pengetahuan gitu agar kita tidak tersesat dalam keyakinan gitu. Bisa kita diskusi atau bisa kita ikut seminar-seminar seperti itu kan, tapi membaca itu adalah satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Wah, menarik. Ini adalah pembahasan kita ya Sobat Dista. Itu tadi kita udah membahas banyak terkait filsafat dan juga tanya bagaimana kita bisa mempelajari hal tersebut. Terima kasih buat teman-teman Sobat Dista yang udah nonton pada episode Discuss pada kesempatan ini. Mungkin dari aku kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.